Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini kita mau ngebahas soal modifikasi Etios. Nah, kali ini udah bersama ownernya Mas Wildan. Mas, thank you banget nih. Thank you Mas, udah diundang di channelnya buat di review mobil saya. Kemarin Karimun udah di review juga nih di channel Masnya ya. Iya, betul. Nah, nanti jangan lupa di subscribe juga tuh channelnya. Apa Mas namanya? Wheels Garage. Wheels Garage. Nah, Mas, ini kita ngomongin soal project car yang di channelnya Mas berarti ya? Siap. Oh, oke. Ini berarti Etios Falco nih ya Mas ya? Etios Falco. Tahun berapa nih Mas? Saya ini Etios Falco tahun 2013 Mas. Tahun 2013. Nah, mungkin kan bagi beberapa orang Etios Falco nih bisa dibilang mobil progal ya? Iya, progal. Ya kan, banyak yang bilang kayak gitu kan. Nah, alasan ngambilnya kenapa nih Mas? Karena kalau menurut saya Mas, ini tuh mobil yang fiturnya melimpah Mas. Oh. Dan ini mobil tidak termasuk LCGC. Oh iya. Yang pertama itu. Yang kedua, fitur keamanannya juga bagus Mas. Maksudnya udah ada ABS, udah ada airbag. Terus setirnya setir kulit. Udah ada steering switchnya di wheel, audio steering switchnya. Jadi ya hitungannya buat harga yang lumayan miring tapi fiturnya udah melimpah gitu Mas. Oh, oke. Kalau soal mesin ini dia pakai mesin apa berarti Mas? Ini 3NR Mas. 3NR itu setahu saya belum ada yang sama di mobil yang lain. Cuman bisa tukar-tukuran sama punyanya kalau enggak Agya atau punya Yaris. Oh, iya. Jadi masih mirip-mirip lah. Masih mirip untuk spare partnya. Ini cc-nya 1500 ya? 1200 Mas. 1200. Oh, oke. Tapi 4 silinder 4 silinder, ya? betul. 4 silinder. Oke. Awal punya nih emang udah dimodif apa gimana Mas? Punya pertama ini standar. Saya beli second pada tahun 2019 akhir Mas. Iya 2020 awal. Tadinya stylenya racingan. Oh, style racingan. Terus kemudian saya untuk memberanikan diri untuk kayaknya ganti stance saja deh. Soalnya lebih enak dilihat gitu Mas. Iya. Kalau di tongkrongan juga lebih nyetel gitu. Berarti dari racing ke stance gini ada beberapa part yang akhirnya nggak dipakai dong ya Mas? Banyak Mas. Banyak banget. Banyak. Apa aja tuh Mas? Tadinya ada X-bar, kemudian ada strut bar, kemudian ada tachometer. Oh iya, tachometer. Terus dulunya tuh ada grillnya depan itu saya ganti grill jaring. Oh. Jadi ya racing banget lah. Jadi mungkin yang tersisa itu spoiler belakang. Ini ala-ala spoon style gitu. Cuman udah saya repaint putih biar sewarna body. Oh, tadinya karbon. Tadinya hitam. Hitam. Ya. Oh, oke. Sama ya pastinya velg juga ya. Velgnya juga tadinya racing. Oh iya. Sama ada satu lagi Mas. Apa kemarin itu ada jok racing sama seatbelt 4 titik. Cuman ya itu udah dilepas semua. Berarti yang depan doang tuh ya? Iya, yang depan. Malah sisi driver aja Mas. Sisi driver aja. Oh, oke. Akhirnya mulai ganti ke stance nih semenjak kapan? Ganti stance ini udah masuk ke 6 bulan yang lalu Mas. 6 bulan yang lalu. Ya, Oke. awalnya gara-garanya nemu velg dulu. Ini kebetulan velgnya Jepang. Ori Jepang itu dapat harga yang lumayan miring. Jadi saya lihat di marketplace kok ini menarik, akhirnya beli velgnya dulu, habis itu kejebur lah stance. Oh, tapi emang velgnya udah lebar nih berarti Bang? Velgnya udah lebar. Oh, oke. Ini profil velgnya berapa nih Mas? Ini untuk spek velgnya ini lebar 8,5 9,5. 8,5 9,5. Untuk ET-nya 35 rata. Untuk bannya depan itu pakai 185 35 17. Yang belakang 195 40 17. Oh, oke. Kayaknya tuh kemarin sempat pakai aerodisc gitu ya Mas ya? Oh iya, aerodiscnya ada, cuman nggak tak bawa Mas ini. Oh, kalau parkir di jalan takut hilang. Iya, takut hilang. Ya itu sebenarnya cuman buat ini sih Mas, buat kontes sebenarnya. Kalau misal kontes nanti aerodiscnya saya pakai. Oh, oke. Nah, kalau urusan kaki-kakinya berarti ada yang dirubah juga dong Mas? Ini lumayan. Dari pas racing ke stance-nya ada yang perlu disesuaikan lagi nggak? Lumayan. Kan kalau racing itu kan PCD-nya masih 400 orinya ini. Iya.
Jadi yang pertama itu yang saya rubah itu rubah PCD Mas. Itu PCD-nya tromolnya saya lepas, saya bubut naik ke 5x114. Itu hal yang pertama itu. Yang kedua coilover custom dari TRT Garage. Kemudian custom chamber juga depan belakang. Oh, ini jadi berapa derajat nih? Yang belakang kalau nggak salah -8, yang depan -7. Oh, oke. Dan itu pas akhirnya pertama jadi nih Mas dengan setelan kayak gitu, make itu gimana Mas rasanya? Kalau saya sebenarnya ini tuh style stance yang udah ketiga saya malah Mas. Oh, ketiga. Jadi dulunya itu sebelum saya punya Etios, saya punya Honda Jazz itu juga udah stance. Jadi udah tau lah rasanya dan udah tahu tips and tricksnya. Cuman waktu itu karena nggak punya teman kan Mas, stance sendirian, habis itu ke racing. Terus sekarang udah nemu teman-teman statik Jogja, akhirnya memberanikan diri untuk stance lagi. Oh iya. Nah kan kalau chamber kayak gini tuh ya ada kemungkinan ban tuh gampang bocor loh Mas ya. Iya. Nah itu pernah ngalamin juga tuh berarti Mas? Kalau ban bocor pas pertama banget itu pernah Mas. Itu karena ban bocor itu setahu saya karena tekanan anginnya kurang tinggi. Kemudian saya research ternyata saya nemu cara biar kita bisa memonitoring angin si ban ini. Akhirnya saya pasang TPMS itu, beli di Shopee lah, murah-murahan itu. Itu berarti berguna banget ya buat mobil berguna kayak banget gini Mas, ya. Berguna. Itu masangannya juga mudah ya, cuma ganti tutup bautnya aja ya. Dimasukin ke tutup ventilnya itu aja. Oke. Dan itu ada kuncian nggak Mas? Biar kalau harusnya ada Mas. Harusnya ada. Cuman nggak tak pakai. Soalnya biar lepasnya gampang. Oh iya, karena kan mungkin takutnya bisa dimaling. Jadi dimaling juga kayak gitu. Nah, selain itu kalau untuk eksterior ada tambahan add-on juga ini Mas ya? Ini add-on part number dari Etios Falco tipe G Mas, tipe tertinggi. Jadi full dari depan, samping, belakang. Oh, berarti emang bukan custom ya, dia emang udah dari Toyota. Original Toyotanya. Itu emang kemarin belinya yang tipe G apa? Kebetulan saya belinya tipe G Mas. Tipe G. Jadi udah dapat add-on muter. Iya, enak ya Mas, sudah ada side skirtnya juga. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk interior nih berarti sekarang posisi udah hampir di standarin semua ya Mas? Untuk interior mungkin kelemahan di mobil ini belum dipegang Mas. Belum kepegang gitu. Jadi saya fokusnya di bagian eksterior sama kaki-kaki dulu. Oh iya. Jadi interior mostly standar lah. Oh, oke. Sama ini udah ganti BBK juga ya? Sudah ganti BBK. Oh, oke. Itu pakai BBK apa tuh Mas? Saya pakai BBK Brembo 4 pot. Rotornya 300 mm, itu bekas kalau nggak salah copotan FD Type R Mas. Oh, bekas FD Type R. Singapura lah. Itu dari Singapura. Berarti pas masang ada bubut-bubut gitu juga? Kalau PCD kan udah rubah 5 Mas. Itu BBK-nya itu rotornya itu udah baut 5. Jadi untuk rotornya tinggal plug, nggak ada yang dirubah. Mungkin bikin bracket si kaliper aja. Oh, oke. Bracket kalipernya custom. Sama kalau misalnya ganti BBK kayak gitu, untuk kampas remnya tuh berarti mahal juga nggak sih? Lumayan Mas. Kemarin saya survei itu yang kampasnya Brembo buat dia itu kanan kiri itu sekitar 2,5 juta. Padahal biasanya kalau pas pakai standar tuh cuma ratusan ribu. Iya, paling 400 itu udah dapat kalau standar. Cuma jadi enaknya kelihatan lebih berisi. Lebih berisi, betul. Oke. Kalau untuk pengeremannya sendiri kerasa bedanya nggak? Kerasa Mas. Lebih gimana? Kalau saya ngerasain ini sebenarnya jatuhnya buat fashion sih Mas. Cuman kalau buat dipakai itu malah kayak overpower gitu. Jadi kayak gitu, kayak terlalu gigit gitu. Tapi lebih empuk dia jadi. Iya, kalau misal ngerem itu kita cuma nginjek dikit aja. Nggak perlu dalam-dalam. Oke. Nah, kalau kayak tadi kan dilihat juga ini kalau ada polisi tidur di kita ya tuh nggak seru. Nah itu tuh kena bagian apa ya sih Mas kalau nggak seru itu? Kalau di mobil saya biasanya kena di cross member Mas. Cross member bagian penopang mesin bawah itu. Tapi sama aman-aman aja. Ya selama sejauh ini masih aman. Masih aman. Sama paling ini Mas reson knalpot. Reson atap knalpot kena. Oke. Nah untuk sektor knalpot sendiri nih ini udah diganti full system apa muffler doang? Full system Mas. Full system. Iya. Pakai merek apa Mas? Yang downpipe-nya itu saya beli di Purbalingga. Saya lupa mereknya apa. Kemudian front pipe-nya saya custom di Beringin knalpot. Resonnya pakai Airspeed Malang.
Oke. Untuk mufflernya itu pakai Alpino F02 V2. Oh iya. Jadi saya nyari ini ya Mas, cari dimensinya yang besar. Jadi biar kelihatan padat Iya, ya belakangnya. Kalau karakter suaranya tapi ngebas juga nih. Ngebas kering Mas. Ngebas Kalau kering. idle bass kalau ditarik kering dia. Oh, kalau yang ngebas bahasa itu kan yang F04 kalau nggak salah ya. F03 biasanya. F03 ya. Oh ya. Itu yang full bass F03. Nah kalau sektor mesinnya sendiri kan ini sebelumnya dari racing nih Iya. Mas. Nah udah diotak-atik juga dong berarti. Remap Mas. Udah di remap. Remap itu saya remap di Beyond Auto Performance Jogja sini. Gitu. Kalau untuk yang lain masih standar sih. Masih standar. Berarti kayak filter udara gitu itu masih standar. Masih standar. Saya masih lebih enak pakai standar daripada variasi Mas. Kalau variasi kalau yang murah-murah mending pakai standar aja. Oh iya. Gitu. Nah kalau untuk remapnya sendiri, ini kemarin remap untuk ngejar apa nih Mas? Maksudnya kayak mungkin performa di bawah apa di atas atau gimana? Saya ngejar di torsi Mas. Torsi. Jadi saya ini kan juga mobil paling lari juga paling kenceng paling 100 kan apa berapa. Jadi saya buat nyari torsinya buat cari stop and go-nya Mas. Jadi biar jambak di awal aja. Oke. Gitu. Nah kalau untuk misalnya statik sendiri nih untuk di Etios lumayan rumit nggak sih ngubahnya? Jadi mungkin ini Mas, Etios itu kaki-kakinya mirip kayak punyanya Yaris Lele sama Bakpao. Jadi untuk shock dan konstruksinya tuh mirip. Jadi untuk custom chamber atau pasang coilover itu terbilang mudah gitu loh. Kalau misal di Brio itu kan balok belakangnya nyambung ya. Kalau ini dia udah kepisah. Jadi kalau mau chamber belakang tinggal lepas baut diganjel ring aja. Biasanya kayak gitu. Jadi hitungannya mudah sih kalau buat Etios. Mudah ya. Nah ini velg ada rencana mau ganti lagi ya? Biasanya kan orang kalau velg bosenan suka ganti-ganti. Kalau saya mungkin masih nyaman di ini Mas. Tadinya malah warnanya bukan ini malah warna baru. Tadinya warna gold, face-nya warna gold. Jadi saya cat face-nya jadi warna putih biar sewarna body. Gitu. Emang kalau stance gitu dia lebih ngejar ke clean ya, jadi kayak ya karbon atau apa tuh biasanya malah dicat jadi sewarna body. Iya betul. Oke. Nah ngomongin soal mobilnya sendiri nih, ini selama pemakaian ya Mas banyak enak atau nggak enaknya dari Etios? Untuk style kayak gini atau pas standarnya Mas? Standarnya, kita ngomongin mobilnya dulu nih standarnya. Kalau standarnya mostly nggak ada rewel, nggak ada apa-apa Mas. Ini saya bisa bilang mesinnya badak kayak Yaris lah, kayak 1NZ gitu. Jadi dia nggak pernah yang namanya rewel, nggak pernah yang namanya trouble. Walaupun ini udah dari 2013 tuh berarti udah berapa tuh? Hampir 8 tahun, 8-9 tahun itu nggak pernah yang namanya rewel, nggak pernah turun mesin, transmisinya aman. Jadi selama ini aman-aman aja sih. Selama servisnya rutin sih ya. Yang penting servisnya jangan telat aja sih. Betul. Nah kalau ngomongin soal stance-nya nih, ini kalau ban tuh bisa dibilang habisnya tuh dalam jangka berapa bulan sih? Misalkan dipakai harian ya. Iya. Ini kebetulan mobil saya buat harian. Dan posisi chamber ya Mas. Sebetulnya kalau chamber itu kalau si spuringnya bener, itu sebenarnya nggak terlalu boros makan ban ya. Kebetulan punya saya kemarin itu spuringannya kurang bener. Jadi udah kemakan duluan baru saya spuring. Jadi telatnya di situ. Untuk pemakaian sebenarnya ya mungkin kalau misal dibilang boros, lebih boros daripada non chamber ya. Cuman kalau misal chamber gini mungkin di setahun itu harus rotasi mungkin. Rotasi. Ya. Dan untuk nyari ban model kayak gini udah susah juga nih. Sulit Mas. Kalau ban tipis terutama 18535 atau 16545 itu lagi langka sekarang. Yang ada stok bannya boleh ditawarin. Iya, betul. Karena sekarang kebanyakan orang akhirnya nyetok bannya untuk yang miti-miti gitu yang ya. Racing ya, buat semi slick gitu. Dan mungkin lagi sepi acara kontes kali ya Mas. Jadi penjual-penjual juga mungkin nggak mau takut kalau misal nggak laku gitu. Karena ban itu kan ada tahunnya juga. Betul. Jadi kalau nyetok takut kelamaan. Akhirnya ya takut expired. Ini berarti ban yang belakang kan kayaknya dia udah ada kawatnya nih. Iya, depan belakang malah Mas. Depan belakang. Nah, itu walaupun udah kayak gitu sebenarnya dipakai nih masih aman. Jadi yang kawat itu bagian luar itu udah saya rotasi. Jadi yang bagian dalam itu udah nggak ada kawatnya. Dan yang ada kawatnya yang di luar itu nggak nempel tanah Mas. Jadi kalau buat jalan insya Allah masih aman. Cuman emang udah
peringatan buat ganti. Iya. Dan kalau emang modif kayak gini tuh ya harus ada duit jaga-jaga lebih ya Mas. Ya, terutama ban sih Mas. Terutama ban. Nah, itu. Kalau kemarin pas turun kontes tuh berarti masuknya untuk kategori apa Mas? Ini saya nyari di static fitment. Static fitment. Static fitment atau stance rookie. Oh, oke. Dan kemarin itu yang di Transmart tuh kontes pertama atau sebelumnya udah pernah ikut juga? Sebelumnya udah pernah Mas. Sebelumnya itu udah pernah. kontes yang kesekian. Tapi style yang sebelumnya kontesnya tuh stylenya masih racing. Oh, saya pas masih racing. Oke. Nah, terakhir fender tuh juga berarti ikut di roll dong ya? Fender ini stock body. Stock body Tanpa di roll depan belakang. Oh. Jadi uniknya di Etios itu fendernya itu lipatannya tipis Mas. Mm-mm. Dan saya pakai velgnya itu sama ban itu ada gapnya dikit. Mm-mm. Jadi waktu naik itu dia nggak keserot di ban. Oh. Jadi hitungannya masih aman. Mungkin kalau nggak di chamber baru mungkin mesti roll ya. Mungkin kalau nggak di chamber kemungkinan harus roll. Oh, oke. Nah, ini project-project kedepannya berarti masih banyak nih Mas yang mau digarap. Never ending project Mas. Wah. Itu bisa kalian tonton aja ntar di channelnya Wheels Garage ya. Ya betul, Wheels ntar Garage. di situ kayak untuk project-project yang sebelumnya itu juga selalu ada ya videonya. Oke, kalau gitu karena ternyata awannya udah berpindah dan ini udah panas. Kita sudahkan saja untuk video kali ini. Kalau buat nanya-nanya boleh juga ya Mas, langsung boleh. DM aja ya. Boleh DM boleh. Nanti gue taruh Instagramnya dan juga link untuk video YouTube channelnya. So itu aja, thank you banget Mas, sudah mau sharing-sharing. Semoga bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.